Tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati catat poin keberatan soal keterangan saksi keluarga Brigadir J, terutama Kamarudin Simanjuntak. Kuasa hukum Ferdy Sambo, Sarmauli Simanggungsong, mengatakan keberatan dengan kesaksian Kamarudin. Pasalnya, Kamarudin bukan saksi yang melihat dan merasakan sendiri peristiwa yang terjadi. Selain itu, Sarma juga menyebutkan alat-alat dan barang bukti yang disampaikan Kamarudin di persidangan tidak pernah diverifikasi dalam proses penyelidikan. Tak hanya itu, poin keberatan lainnya, kata Sarma, yakni waktu yang diberikan kepada tim kuasa hukum Ferdy Sambo tidak seimbang. Lebih lanjut, Sarmauli mengatakan pihaknya tidak diperbolehkan menyampaikan dokumen yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Ini kan harus lengkap disampaikan apa jadi kemudian bagaimana sih sikap disampaikan bahkan terdakwa juga dikenal jadi semua pihak sebenarnya pengujian ini menilai seberapa jauh sih tapi nggak apa-apa, ini kami perizinan kita semua persidangan ini dan tentu saja kami kalau bukan sampaikan kami sangat terbatas kami serahkan juga dalam persidangan kami sebagai namanya penasihat hukum dari terdakwa mengharapkan ada keseimbangan terkait. Jadi tadi saya kira menambahkan penjelasan yang kami lakukan dari sisi meja penasihat hukum itu kan sebenarnya proses pencarian kebenaran. Makanya kami melakukan pertanyaan challenge seperti karena pengadilan dan tepat sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi ke majelis hakim bahwa kita sama-sama ingin menjaga kehormatan uang pengadilan ini. Kenapa saya sebut kehormatan? Karena jangan sampai informasi atau bukti-bukti yang diklaim tapi sebenarnya itu bukti yang tidak relevan salah untuk diajukan. Misalnya begini, tadi sebenarnya kami ingin juga bertanya, ada satu bukti baju kaos yang disebutkan dan dibawa. Yang jadi pertanyaan, relevansinya apa? Karena disebutkan ada bekas darah di sana. Pertama, kita nggak tahu itu darah siapa, darah manusia atau darah siapa, kita juga tidak pernah tahu. Yang kedua, tadi juga keliru sebenarnya saksi yang mengatakan peristiwanya terjadi tanggal 4, padahal di saksi sebelumnya di tanggal 3 ya, soal kesetrikaan ya. Dan nggak ada relevansinya karena tidak ada kejadian apa-apa di tanggal 3 tersebut sampai ada bekas darah dan kemudian itu dibawa ke pengadilan seolah-olah ada bukti yang kuat. Marilah kita betul-betul fokus ke bukti yang sifatnya betul-betul substantif dan relevan, karena kita kan sama-sama jaga proses persidangan ini, sama-sama mencari siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggung jawab. Itu kan proses yang harus kita lalui. Kemudian baju gamis, apa relevansinya? Nah, tadi kan di baju koko ya, tadi ditegaskan bahwa itu diberikan semua dan juga sandal dan lain-lain yang kami pikir itu tidak masuk kemudian dijelaskan. Tapi ketika kami gali lebih jauh, misalnya terkait dengan hubungan bahwa Putri menembak, ternyata saksi juga tidak bisa menjelaskan, tidak sehat, tidak pasti. Kemudian bahkan hanya mendapat informasi foto senjatanya saja dapat dari internet. Apakah ini merupakan hasil investigasi? Ini kan jadi pertanyaan begini. Dan saya tidak pernah dengar ada investigasi dengan metode wawancara, doorstop, dan rilis. Bukan itu proses investigasi. Teman-teman jurnalis juga melakukan investigasi tidak seperti itu. Penyidik tidak seperti itu. Advokat juga tidak seperti itu melakukan investigasi. Jadi kita bisa mengukur kredibilitas seseorang, kredibilitas keterangan, bukti yang disampaikan di persidangan ini karena persidangan dilakukan secara terbuka. Semoga di persidangan hari
Selasa nanti kita bisa menggali lebih banyak kebenaran dari bukti-bukti yang ada. Harapan kami sederhana, ada kesempatan yang berimbang dan juga kita betul-betul berupaya mencari kebenaran material sedalam-dalamnya. Jadi tidak cukup hanya klaim dari satu pihak, dan karena ini persidangan baru mulai untuk pokok perkara baru hari pertama, maka terlalu cepat dan terlalu gegabah kalau ada pihak-pihak yang sudah menyimpulkan bahwa ini terbukti atau tidak terbukti. Bahkan kami belum menyimpulkan apa-apa karena kami harus menguji fakta-fakta yang ada. Mas Abdi, kalau soal sendal yang dikatakan di bawah itu kan kalau mungkin mau berarti tidak kalau mengalami info itu Itu sudah jelas bukti itu tidak jelas ya. Satu, kita tidak tahu itu sendal siapa. Ketika diperlihatkan ada bercak darah di bawah, kita juga nggak tahu itu memang bercak darah, belum lagi darah siapa ya. Apakah kotoran yang lain, kita juga nggak pernah tahu. Dan apakah sendal itu satu-satunya sendal yang ada di dunia, kan kita juga nggak pernah tahu. Jadi marilah lebih serius dan lebih fokus dalam proses persidangan ini, tidak mengada-ngada, dan jangan sampai ada hoax yang dibawa ke persidangan. Ini berlaku untuk semua pihak. Mas David, terkait tadi kan kalau ini bilang soal kita dengan Bapak Jenderal sebagai informan, tanggapannya seperti apa? Ya, kita juga tidak tahu jenderal yang mana yang dimaksud. Mungkin kita dengar saja nanti apakah ada bantahan dari instansi-instansi terkait, karena instansi yang disebutkan cukup strategis ya di instansi negara, lembaga negara kita. Apa benar ada orang-orang dari instansi atau lembaga negara tersebut kemudian menjadi informannya Kamarudin? Kita juga tidak tahu, karena semuanya disebut inisial dan ya terlalu banyak yang perlu dipertanyakan dan tidak jelas sebenarnya dari informasi. Nanti kita lihat ya di sidang berikutnya. Tadi kami sudah mulai meneliti salah satu dokumen penting dalam perkara ini. Ini bukan dokumen kami, tapi dokumen yang kami terima dari jaksa penuntut umum, dan yang meminta assessment tersebut adalah penyidik, jadi bukan kami juga, yaitu dokumen assessment psikologi forensik. Seluruh profil tersangka disebutkan di sana. Bagaimana pengetahuan dari para tersangka dan saksi terhadap tersangka lain atau terhadap korban itu dibuka di sana. Apakah terkait dengan penugasan atau tidak? Kenapa ini penting? Kita perlu memahami kasus ini bukan hanya berdimensi pidana. Ada victimologi juga di sini, ada kriminologi juga di sini, ada psikologi juga di sini. Yang tidak ada, yang tidak boleh ada adalah imajinasi yang tidak berdasar dalam rangka. Perlu dipahami, saksi kemarin menyampaikan keterangan di persidangan kita, bukan di persidangan Verdi Sambo atau Putri. Di hukum acara pidana kita yang akan jadi pertimbangan nanti adalah bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan terdakwa Verdi Sambo dan Putri. Jadi kami fokus pada proses persidangan. Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Kami memahami, makanya kami tadi juga sebagai kuasa hukum kami juga bilang ke pemerintah, kami memahami betul ada cita yang mendalam dari pihak keluarga dan pihak yang terkait, tapi kami juga tentu mengajak kita sama-sama proses persidangan ini, karena kalau proses persidangan tidak berjalan secara baik atau terganggu atau ada pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar di proses persidangan, maka itu juga menghambat proses pencapaian keadilan untuk semua termasuk korban. Jadi mari kita jaga kita baru sidang pertama di pokok perkara, masih ada begitu banyak agenda persidangan.
Oke, terima kasih teman-teman.